kita tidak bisa menyuruh orang untuk menjaga mangrove apabila orang tersebut masih lapar, apabila orang tersebut Halo teman-teman, balik lagi di Mangrove Talk bersama aku Alfian. Di sini kita nggak sendiri, kita kedatangan tamu spesial dan juga unik, istimewa pastinya. Dan langsung aja aku kenalin. Halo Kak siapa Kak namanya, boleh kenalan Kak? saya Maulana, saya dari IPB University lulusan tahun 2025 yang saat ini sedang concern di bagian social sustainability. Oke, kita kedatangan tamu dari IPB guys. Nah, dari IPB kira-kira jurusannya apa ya? Kak boleh dong cerita jurusannya apa? Oke, kalau saya sendiri ya Kak, dari jurusan ESL itu Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Betul, iya. Di mana di kuliah saya belajar bagaimana menyeimbangkan antara ekonomi dan lingkungan ini bisa saling selaras gitu kan. Oke, Seperti jadi bisa itu. saling berkesinambungan gitu ya. Betul, betul. Oke, aku punya pertanyaan Kak, ini paling awal banget. Kira-kira kan Kakak baru bergabung ya di Mangrove Betul. Jakarta. Kira-kira itu dalam program apa dan kenapa Kakak akhirnya tertarik buat gabung? Oke, saya gabung ke Mangrove Jakarta ini mulai dari awal Juni ya. Oke. Dalam proyek JSA Jakarta River Social Assessment, di mana saya bergabung di tim sosialnya, yang mana nanti memetakan stakeholder mana yang memiliki peran untuk di sekitar sungai seperti itu, Kak. Oke, wah ini menarik juga. Karena guys, di Mangrove Jakarta ternyata kita tidak hanya menanam mangrove, tapi kita juga ada beberapa proyek, termasuk salah satunya adalah JSA tadi. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau gabung, bisa juga ya selalu stay tune di sosial media kita, karena kita akan selalu open buat teman-teman yang mau gabung. Oke, tadi kan sudah sempat kita dengar juga ya, ternyata Maul ini dia dari ekonomi lingkungan, bener kan? Ya, betul. Dari ekonomi lingkungan. Nah, kira-kira apa yang bisa dibahas nih dari ekonomi dan juga lingkungan, khususnya di mangrove? Oke, sejauh pengetahuan saya, Kak, ekonomi dan lingkungan ini di mangrove itu sangat berkaitan ya, Kak. Di mana mangrove ini memiliki beberapa jasa yang dapat dikeluarkan oleh mangrove. Ada 4 kurang lebih. Yang pertama itu ada jasa penyediaan ataupun jasa provisioning, di mana jasa ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Yes. Contohnya apa? Jasa provisioning ini jasa yang dirasakan oleh masyarakat, seperti masyarakat bisa mengambil kayu untuk kebutuhan hidupnya dari mangrove, ataupun masyarakat bisa mencari ikan, karena kan mangrove seperti ini ya, Kak, di bawahnya itu ada biasanya ikan-ikan di situ kan. Entah itu dengan cara memancing atau bagaimana, masyarakat bisa memperoleh bisa memperoleh ikan dari ekosistem mangrove itu. Terus yang kedua adalah jasa regulating, di mana si mangrove ini juga dia kan punya kemampuan untuk menyerap karbon, sehingga mangrove ini memiliki kemampuan untuk berkontribusi lah gitu terhadap pengaturan iklim. Yang ketiga terkait pengaturan terkait kultural amenitas ataupun terkait kebudayaan, di mana si mangrove ini bisa berperan untuk rekreasi, untuk kepuasan batin. Jadi mangrove bisa menyediakan tempat untuk kita, dalam tanda kutip mungkin healing gitu ya, Kak, healing di hutan mangrove. Terus yang selanjutnya itu jasa supporting, di mana mangrove ini memiliki peran untuk jasa-jasa ekosistem lainnya gitu. Entah itu untuk iklim, entah itu untuk air, entah itu untuk mungkin menahan abrasi yang ada di sekitaran pantai. 4 jasa ini yang memang bisa disediakan oleh mangrove, yang dirasakan oleh kita sebagai manusia, yang itu perlu kita jaga agar 4 jasa ini tetap ada. Dan tentunya dengan cara apa kita menjaga hal itu? Dengan cara menjaga kondisi mangrove agar tetap lestari. Oke, menarik nih. Karena kalau berbicara tentang manfaat mangrove, kalau yang sepengetahuanku, kita ada istilah mangrove itu punya beberapa benefit. Ada untuk ecological benefit, yang tadi hewan-hewan itu sebagai nursery ground dan lainnya. Kemudian ada
environmental benefit tadi yang di mention, carbon absorption ya. Betul. Kemudian juga ada economic benefit karena dari hutan mangrove ternyata ada nilai ekonominya seperti itu. Sama kalau tadi yang buat healing itu, yang aku tahu itu ada manfaat religius karena untuk untuk healing atau meditasi di hutan mangrove gitu, untuk berterima kasih segala macam. Itu sama satu lagi untuk manfaat kesehatan atau healthy sector gitu, jadi manfaat kesehatannya. Berarti dari manfaat yang dari mau jelasin sama yang udah aku ketahuin berarti sejalan gitu dan memang sama gitu ya? Betul, kurang lebih apa yang tadi saya jelaskan dan apa yang kakak jelaskan ini kurang lebih sama seperti itu. Oke. Laras. Nah, aku tadi tertarik sama yang ini, Bang. Yang kayu bakar. Betul. Karena memang tadi seperti bensin juga dan sepengetahuanku juga ternyata ada masyarakat yang menggunakan batang dari pohon kayu untuk kebutuhan sehari-harinya. Aku pengen tanya juga, kira-kira is it okay? I mean, di taraf seperti apa yang itu dikatakan diperbolehkan atau wajar menggunakan batang mangrove atau ya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga? Ya, sepengetahuan saya ya Kak, itu masih bisa dikatakan wajar apabila kita melakukan atau memanfaatkan untuk keperluan kita dan tidak serakah gitu. Ketika kita mendebang si pohon mangrove itu, yang mana mangrove memang udah tua, memang udah harus dimanfaatkan, ya is okay, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kita memanfaatkan mangrove ini dengan serakah, kayak habis kita tebang, padahal kita masih ada nih stok si kayu bakar itu di rumah. Tapi saya mau mangrove ini semuanya untuk saya babat, saya jual. Nah itu yang nggak boleh. Jadi pemanfaat kita bukannya nggak boleh memanfaatkan alam, kita sangat-sangat boleh memanfaatkan alam, tetapi kita harus punya tolak ukur batas kewajaran, karena kan alam juga memiliki keterbatasan ya Kak. Tidak semuanya yang kita ambil langsung besok langsung jadi lagi, nggak seperti itu gitu. Jadi harus ada dari kitanya, harus ada toleransi lah. Oh udah nih cukup segini untuk keperluan kita gitu. Nah, tapi aku agak sedikit sedikit bingung atau punya pertanyaan, jasa yang dimaksud sama Kamal tadi itu seperti apa? Karena kalau jasa itu kan ya jasa logistik, berarti ada pengiriman gitu lah. Iya. Jadi jasa ini yang dimaksud adalah hal-hal yang disediakan oleh mangrove, baik itu tadi yang dirasakan oleh kita, seperti penyediaan kayunya, terus tempat mencari ikannya dan lain-lain, dan juga apakah buah mangrove termasuk jasa juga? Oh iya betul. Ini salah satu jasa penyediaan berarti dari mangrove itu sendiri. Karena buahnya bisa dimanfaatkan langsung untuk manusia untuk betul, kita. Betul. Maksudnya jasa provisioning, jasa penyediaan. Oh. Oke, kita kan tahu ya kalau mangrove itu punya buahnya, dan tadi dimention buah mangrove itu dari jasa apa Kak? Jasa penyediaan, jasa provisioning. Oke, dan itu bisa nge-boost ekonomi masyarakat. Betul. Nah sekarang kita mau cicipin nih produk mangrove. Kita ada 3, yang mana dulu Kamal? Yang hijau atau merah? Boleh mungkin yang hijau dulu ya kayaknya. Aku mau minta piringnya, boleh piringnya? Umpet. Oke, piring umpet boleh. Ini aku bantu bukain. Oke. Ini kita sobek ya, teman-teman. Ini halal pastinya karena kita udah sertifikasi dan udah ada izinnya juga. Ini fresh from the oven. Boleh cicipin? Aku juga ngambil. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Rasanya crunchy gitu ya. Ini enak banget sih Kak. Ini produksi asli dari mangrove Jakarta berarti. Iya, kita punya masyarakat binaan di salah satu wilayah especially di Muara Gembong. Di sana kita kerjasama dengan masyarakat lokal di sana dan kita kembangin, dan salah satunya adalah kita bantu. Jadi setelah mereka buat produknya ini dari pengolahannya, begitu jadi kita juga bantu memasarkannya. Jadi kita tidak stop hanya di pelatihannya atau pembinaannya saja, tapi begitu produknya sudah jadi, biasanya kan
tidak semua orang ya punya kemampuan untuk selling produk ya. Betul betul. Kita juga bantu di sananya, dan so far kita udah bantu banyak banget, dan mereka juga sampai merasakan dampak benefit awal, mereka sampai merasakan benefit positif dari produk mangrove ini. Oke, sekarang karena kita udah nyobain yang keripik umpet, kita nyobain yang merah. Kamal, boleh sekarang Kamal Oke, kita buka ya. Nah, kita gabungin sini aja, sebelah-sebelahan. wis, Ini warnanya mantep nih. jujur ini paling banyak disukain dua produk ini. Oh, iya. Tapi yang merah sih paling oke nih. Hmm. Ini produknya kelihatan ya, nggak tahu. Ya guys, stick balado. Steak balado. Kita coba. Oke, bismillah. Ini yang paling cocok makan sambil nyantai. Ya, karena saya suka rasa balado, jadi saya lebih suka ini kak. Enak ini. Oke. Nah, ini adalah dua produk kita yang paling banyak disukai. Ada yang keripik balado dan juga ada yang stick balado dan juga ada keripik mangrove. Nah, buat teman-teman yang mau cobain juga atau cicipin, teman-teman bisa dapatkan door prize. Biasanya kita akan selalu open ya, kayak semacam Q&A, dan hadiahnya adalah produk mangrove. Atau kalau teman-teman pengen beli, bisa juga kunjungin di Shopee kita punya online shop juga di produk mangrove kita juga. Atau teman-teman juga bisa hubungin nomor yang ada di sosial media kita untuk pembelian mangrove. Oke, Kamal, tadi kan Kamal mention baru beberapa minggu ya untuk pengerjaan project di Mangrove Jakarta bersama project jasa bersama Mangrove Jakarta ini. Kira-kira ada kaitannya nggak sih dengan jurusan Kamal sebagai mahasiswa di ekonomi lingkungan di IPB dengan yang Kamal kerjakan? Kira-kira ada kesinambungannya nggak tuh? Oke, tentunya ada ya kak. Karena saya basicnya orang sosial dan kebetulan sekarang yang saya kerjakan juga di bidang sosial di mapping stakeholder. Itu juga saya pelajari di dunia kampus. Ada beberapa metode untuk melakukan mapping stakeholder itu. Selain itu juga saya interest ke dunia sustainability keberlanjutan, yang mana mangrove ini terutama proyek yang sedang saya kerjakan memang mengarah ke situ, sehingga dari jurusan, dari minat, dan dari proyek yang sedang dikerjakan itu linear satu arah gitu. Oh, menarik sih kalau linear, karena tinggal melanjutkan dan memperdalam. Betul. Oke, Kamal, gue punya pertanyaan terakhir. Kalau dari Kamal sendiri, harapannya seperti apa sih untuk kedepannya di Mangrove Jakarta? Baik mungkin harapan yang pengen kamu achieve atau pengen kamu dapatkan, dan harapan untuk Mangrove Jakarta. Oke, harapannya mungkin kalau untuk pribadi dalam jangka waktu dekat bisa mengerjakan proyek dengan baik dan output yang didapatkan juga sesuai dengan yang diharapkan. Dan untuk Mangrove Jakarta, jangka panjangnya tadi? Untuk jangka betul. Untuk jangka panjangnya mungkin nanti kita bisa berkolaborasi lagi di next project gitu. Oke. Untuk Mangrove Jakarta semoga bisa jadi semakin besar gitu, dan memiliki dampak bukan hanya bagi mangrove tetapi bagi masyarakat pesisir secara khusus dan secara umum bagi masyarakat keseluruhan seperti itu kan. Oke, thank you banyak Kamal. Sebelum kita tutup, mungkin boleh dong kasih closing statement tentang kepada para penonton. Oke, mungkin karena saya dari anak ekonomi lingkungan, saya hanya ingin berpesan bahwa ekonomi dan lingkungan ini bukan dua hal bermusuhan. Justru ekonomi dan lingkungan ini dua hal yang harusnya kita bisa saling berjalan secara beriringan. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk menjaga mangrove apabila orang tersebut masih lapar, apabila orang tersebut masih memiliki keluarga yang belum tercukupi gitu. Tapi kita juga tidak bisa memanfaatkan mangrove dengan brutal, dengan serakah apabila besok ada ekosistem dari ikan yang terganggu, apabila besok ada mata pencarian kita yang hilang. Nah, ekonomi lingkungan ini yang berperan di situ untuk
terutama kita ya, Gen Z, Gen milenial yang tahu terhadap teknologi, tahu terhadap ekonomi, tahu terhadap lingkungan, menjadi PR kita untuk mencari jalan tengah antara ekonomi dan lingkungan bisa saling selaras. Seperti itu, Kak. Wow, jujur sampai merinding dengar kata-kata closing statement-nya. Ini ngeri banget, apa namanya, sangat powerful banget closing statement-nya. Oke, jadi itu teman-teman pesannya. Oke, itulah Mangrove Talk kita kali ini. Tetap stay tune di semua sosial media kita, baik di IG, TikTok, YouTube, dan lainnya. Dan sampai jumpa teman-teman. Dadah. Save mangrove, save the world.